pusaka gaib seringkali berada pada titik-titik tertentu dalam tubuh seseorang. Namun, banyak sekali orang-orang di luar sana justru tidak menyadari bahwa sejatinya di dalam diri mereka, di dalam tubuh mereka, terdapat pusaka gaib. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Pusaka. Saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pusaka. Ya, pusaka merupakan sebuah benda yang diyakini dan dipercayai dapat memberikan kemampuan supranatural untuk orang yang memiliki benda tersebut. Bahkan, sebagian orang di luar sana mempercayai bahwa benda pusaka pun dapat disinggahi dan ditinggali oleh sosok makhluk alam gaib. Banyak sekali pusaka yang beredar dan tersebar di dunia ini. Saya yakin teman-teman pun pasti setuju dengan perkataan saya. Baik benda pusaka yang terbentuk secara alami oleh energi alam, atau bahkan benda pusaka yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Namun teman-teman, dari semua yang beredar, semua benda pusaka yang ada di dunia ini, hanya ada dua jenis pusaka yang dapat kita ketahui. Pertama adalah pastinya benda pusaka yang dapat kita lihat secara kasat mata. Benda pusaka ini dapat kita pegang, dapat kita sentuh, dapat kita lihat. Dan yang kedua adalah benda pusaka secara gaib. Tentu saja benda pusaka gaib ini tidak dapat kita pegang, tidak dapat kita lihat. Namun, benda pusaka gaib ini dapat dirasakan keberadaannya. Bahkan teman-teman, terkadang banyak sekali orang-orang di luar sana, atau bahkan termasuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, sejatinya dalam diri teman-teman terdapat sebuah benda pusaka gaib yang tertanam di tubuh teman-teman. Namun, teman-teman sama sekali tidak menyadari bahwa ada benda pusaka gaib di dalam tubuh teman-teman. Mungkin dikarenakan kurangnya pengalaman supranatural, mungkin dikarenakan kurangnya kepekaan terhadap kejadian-kejadian supranatural di dalam hidup teman-teman, sehingga diri teman-teman ataupun diri orang tersebut tidak menyadari bahwa dalam diri mereka terdapat benda pusaka gaib. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki benda pusaka gaib di dalam tubuh mereka. Pastinya teman-teman harus menonton video ini sampai habis agar teman-teman dapat mengetahui dan menyadari apakah di dalam diri teman-teman terdapat sebuah benda pusaka gaib. Namun teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, seperti biasa, saya selalu minta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk selalu mengupload video-video yang menarik mengenai pengalaman supranatural. Serta apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, teman-teman saksikan juga setiap story yang saya upload. Karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video, benda pusaka gaib bukanlah sebuah benda yang bisa disentuh, yang bisa dengan mudah dilihat, atau bahkan bisa dengan cepat dirasakan.
Bahkan teman-teman, ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural yang sangat tinggi, ketika seseorang memiliki kepekaan yang tajam terhadap dunia supranatural, belum tentu orang tersebut dapat melihat, menerawang, mengetahui wujud asli dari benda pusaka yang tertanam di tubuh seseorang. Jika benda pusaka tersebut tidak mengizinkan orang lain untuk melihat wujud asli dari benda pusaka itu, maka sehebat apapun kemampuan supranatural orang ini, mereka tidak akan pernah bisa melihat bentuk dan wujud asli dari benda pusaka gaib ini. Oleh karena itu teman-teman, banyak sekali kejadian di luaran sana ketika ada seseorang memang benar-benar telah ada benda pusaka di dalam diri mereka. Namun, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat wujud asli dari benda tersebut. Menerima hinaan, ejekan bahwa orang yang memiliki benda pusaka dalam tubuh mereka hanyalah sebuah halusinasi. Jika teman-teman memang benar-benar meyakini dan teman-teman merasakan apa yang akan saya sebutkan dalam video ini, tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat wujud dari benda pusaka yang ada dalam diri teman-teman. Mungkin saja bukan karena memang tidak ada, tetapi dikarenakan benda pusaka yang ada dalam diri teman-teman tidak mengizinkan orang lain untuk dapat melihat wujud dari benda tersebut. Apakah teman-teman pernah merasakan ketika diri teman-teman berada di suatu tempat yang sekiranya tempat tersebut dihuni oleh sosok makhluk alam gaib, dan teman-teman merasakan sesuatu di salah satu titik tubuh teman-teman, baik teman-teman merasakan panas, baik teman-teman atau merasakan dingin, atau bahkan nyeri di daerah tertentu di tubuh teman-teman, atau bahkan ketika teman-teman berada di antara orang yang sedang kesurupan, tiba-tiba tubuh teman-teman di salah satu titiknya merasakan gejala yang aneh, seperti yang saya katakan, baik panas, baik dingin, baik rasa bergetar, atau bahkan rasa nyeri yang hanya dirasakan satu titik di bagian tubuh teman-teman. Bisa jadi hal tersebut menandakan bahwa sejatinya dalam diri teman-teman tertanam sebuah benda pusaka gaib. Ya, karena sejatinya benda pusaka gaib ini seringkali berada di salah satu titik di tubuh seseorang, dan pastinya ketika orang tersebut mengalami benturan energi, maka benda pusaka yang ada dalam tubuh orang ini akan bereaksi. Oleh karena itu, rasa panas, rasa dingin, rasa bergetar, rasa nyeri yang dirasakan, yang muncul di salah satu titik tubuh seseorang, hal tersebut dikarenakan respon dari benda pusaka gaib yang tertanam dalam diri orang tersebut. Sekali lagi, jika teman-teman merasakan nyeri di salah satu tubuh di dalam diri teman-teman, maka kemungkinan besar teman-teman memiliki sebuah benda pusaka gaib. Banyak sekali cara yang dapat terjadi ketika seseorang memperoleh benda pusaka gaib, baik diberikan secara langsung oleh sosok makhluk alam gaib, ataupun diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan supranatural dan dapat menyalurkan benda pusaka gaib, atau bahkan terkadang ada seseorang yang memperoleh benda pusaka gaib melalui alam mimpi. Tentu saja, ketika seseorang atau bahkan teman-teman bertemu secara langsung dengan makhluk alam gaib, ataupun ketika teman-teman diberikan secara langsung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, pastinya teman-teman bisa langsung dapat mengetahui bahwa di dalam diri teman-teman telah terdapat benda pusaka gaib. Namun, bagaimana dengan orang yang diberikan melalui alam mimpi? Seringkali di beberapa video saya mengatakan bahwa mimpi merupakan sebuah media yang paling sering digunakan oleh makhluk alam gaib untuk berinteraksi dengan manusia. Bahkan termasuk ketika sosok makhluk alam gaib memberikan benda pusaka gaib kepada seseorang. Jika teman-teman seringkali bermimpi bertemu dengan orang yang teman-teman tidak ketahui, dan
teman-teman seringkali bermimpi diberikan sebuah benda yang teman-teman sama sekali juga tidak mengetahui benda itu apa. Terlebih lagi, jika setelah teman-teman mengalami mimpi tersebut, teman-teman jadi bisa lebih peka lagi terhadap kehadiran makhluk alam gaib, terhadap energi-energi di sekitar teman-teman. Maka kemungkinan besar sejatinya mimpi-mimpi yang teman-teman alami merupakan sebuah pertanda bahwa teman-teman telah diberikan sebuah benda pusaka gaib. Ketika teman-teman merasa diri teman-teman lebih menonjol dibandingkan orang-orang di sekitar teman-teman, dan ketika teman-teman merasakan bahwa diri teman-teman bisa dengan mudah menarik perhatian, termasuk lawan jenis teman-teman. Apalagi setelah teman-teman mengalami mimpi bertemu seseorang yang memberikan sebuah benda, ataupun setelah teman-teman melewati ritual-ritual pengisian benda-benda pusaka gaib, maka sudah dapat dipastikan bahwa di dalam diri teman-teman telah terdapat sebuah benda pusaka gaib. Hal ini dikarenakan ketika seseorang di dalam diri mereka sudah terdapat benda pusaka gaib, maka aura dari orang tersebut akan terpancarkan, dan pastinya orang-orang ini akan terlihat lebih menonjol, orang-orang ini akan terlihat lebih menarik dibandingkan orang-orang di sekitar mereka. Bahkan teman-teman, ada beberapa orang-orang di luar sana yang justru dengan sengaja memasukkan benda-benda pusaka ke dalam diri mereka untuk mengeluarkan aura dan kewibawaan dalam tubuh mereka. Ya, hal ini seringkali kita kenal dengan kata-kata susuk. Susuk seringkali digunakan oleh orang-orang yang ingin mengeluarkan pancaran aura yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, ketika seseorang telah mempunyai benda pusaka gaib di dalam diri mereka, maka orang tersebut akan lebih menonjol, akan lebih menarik, akan lebih mudah diperhatikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Jika teman-teman mengalami hal ini, maka kemungkinan besar di dalam diri teman-teman telah terdapat sebuah benda pusaka gaib. Ketika teman-teman merasakan di dalam diri teman-teman memiliki beberapa kemampuan supranatural yang mungkin tidak dimiliki oleh sembarangan orang, seperti misalkan teman-teman bisa dengan mudah memanggil sosok makhluk alam gaib tanpa melakukan ritual-ritual tertentu, atau bahkan teman-teman bisa menyembuhkan orang lain yang sedang mengalami sakit dengan mudah, atau teman-teman bisa dengan mudah mengusir berbagai macam makhluk alam gaib yang sedang merasuki seseorang, serta berbagai macam hal lainnya yang sekiranya kemampuan tersebut jarang untuk dimiliki oleh seseorang. Maka bisa jadi sejatinya dalam diri teman-teman terdapat sebuah benda pusaka gaib. Karena teman-teman, ketika seseorang di dalam diri mereka, di dalam tubuh mereka terdapat sebuah benda pusaka gaib, maka orang tersebut akan dapat melakukan berbagai macam kemampuan yang sangat luar biasa. Dan tentu saja kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh banyak orang. Itulah beberapa tanda-tanda ketika seseorang memiliki benda pusaka di dalam diri mereka. Namun, yang harus teman-teman ketahui adalah bukan hanya sosok makhluk alam gaib yang memiliki energi positif dan energi negatif. Sosok benda pusaka gaib pun juga dapat membawa energi positif ataupun energi negatif untuk seseorang. Ketika seseorang memiliki benda pusaka yang berenergi positif dalam diri mereka, tentu saja tidak akan ada dampak-dampak buruk yang datang menghampiri orang tersebut. Namun, ketika seseorang mempunyai benda pusaka yang berenergikan negatif datang dan memasuki tubuh orang tersebut, pastinya orang-orang ini
akan mengalami berbagai macam dampak-dampak buruk di dalam hidup mereka. Bahkan teman-teman, ketika seseorang mempunyai benda pusaka yang memiliki energi negatif dalam hidup mereka, dan mungkin saja selama hidup orang tersebut tidak menerima dampak buruk apapun, tetapi ketika saatnya orang ini akan tutup usia, ketika saatnya orang tersebut akan menemui ajalnya, maka orang ini akan sangat sulit untuk meninggalkan dunia ini sebelum benda pusaka tersebut, sebelum pusaka gaib yang membawa energi negatif dikeluarkan dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, jika teman-teman merasakan bahwa dalam diri teman-teman terdapat benda pusaka gaib yang tertanam, teman-teman harus benar-benar mengetahui apakah benda pusaka gaib tersebut membawa energi positif ataupun membawa energi negatif untuk teman-teman, agar kelak di suatu hari nanti teman-teman tidak akan menerima berbagai macam konsekuensi dan dampak buruk dari pusaka gaib tersebut. Sampai di sini video saya. Salam Indigo.